Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan karena kita semua boleh ada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, tapi semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah begitu baik dan mengasihi kita. Kita boleh melalui bulan Januari dengan segala hal yang boleh terjadi, dan saat ini kita masuk di bulan Februari. Betapa baiknya Tuhan, penyertaan-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan yang ke-32 ayat yang ke-3 dan ke-4, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Bapa yang kekal. Kita tidak akan pernah sanggup membalas segala kebaikan Tuhan. Dalam pagi hari ini kita fokuskan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan, sebab Dia hadir di tempat ini. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Allah yang setia. Dia Bapa yang kekal. Ya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih.
kasih Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan kami saat ini rindu memberikan hidup kami, hati kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mulut kami, pikiran kami, hati kami senantiasa mengagungkan Engkau, senantiasa mengucap syukur, senantiasa meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat diberi kekuatan dan kelegaan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita luar biasa. Bisa berikan salam kanan kiri, bisa berikan sukacita, senyumnya, sapanya. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita bangkit berdiri dan kita mau sorakkan haleluya. Kita mau tinggikan namanya, nama Yesus, nama di atas segala nama yang penuh dengan kuasa. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasa
ada beberapa bapak ibu saudara yang bertanya, saya kok sendirian di sini. Dan singernya sininya ada bapak ibu. Singernya saya izinkan untuk duduk di depan, mengingat yang satu sedang hamil, jadi tidak kuat untuk berdiri lama, tapi semangatnya luar biasa, masih tetap melayani Tuhan. Dan satu lagi terjadi insiden barusan karena lutut beliau yang sakit sehingga tidak kuat untuk berdiri. Jadi untuk hari ini singernya tetap ada Bapak Ibu, tapi ada di depan, di bangku depan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, badai apapun dalam hidup kita, tapi kita tetap bisa kuat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ada amin Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Kita mau tetap semangat, kita mau tetap memuji nama Tuhan karena kasih-Nya luar biasa di dalam hidup kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.
badai menghadap, walau bumi bergoncang, biarlah kita tetap setia, sebab Allah terlebih dahulu setia kepada kita. Mungkin orang sekeliling kita tidak pernah tahu keadaan kita, bahkan mungkin tidak pernah mau tahu dengan kondisi kita. Hanya satu pribadi yang namanya Yesus, yang begitu mengasihi kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu sampai ke kedalaman hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, mungkin saya nggak ngerti apa yang Bapak Ibu alami. Begitu juga sebaliknya, apa yang Bapak Ibu alami, apa yang saya alami Bapak Ibu tidak mengerti. Tetapi satu hal, Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus tahu. Dan satu hal yang Tuhan katakan, kalau kita saat ini mungkin berbeban berat, mungkin penuh dengan pergumulan, firman-Nya berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab Dia adalah Allah yang lemah lembut, sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih. Hanya dekat kasih-Nya kita akan merasakan tentram. Hanya dekat dengan kasih-Nya kita akan merasakan ketenangan. Firman Tuhan sebentar akan disampaikan. Bila firman Tuhan yang penuh kuasa boleh menguatkan kehidupan kita. Jiwa
bersyukur untuk minggu yang pertama di bulan Februari kami dapat bersama-sama berhimpun untuk membangun ibadah dan pelayanan kepada-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong hamba-Mu dan seluruh umat-Mu sekalian untuk membuka hati iman percaya kami kepada-Mu, menerima perintah-Mu, menerima rancangan-rancangan-Mu, dan kami percaya segala yang terbaik itulah yang datang daripada-Mu untuk kami sekalian umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang senantiasa melindungi kita dan mengantar kita hingga kita tiba di bulan Februari 2023 dalam keadaan yang lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan menerima ayat ini dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita semua. Tuhan Yesus adalah Sang Tuhan Maha Besar, dan kita anak-anaknya, umat tebusanya. Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memberi diri dijajah oleh apapun. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar dari Alkitab untuk mengetahui apa kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan tidak mau kita menjadi hamba dari kuasa yang lain. Tuhan mau kita menjadi hamba-Nya Tuhan yang setia, yang taat, yang senantiasa membaktikan segenap hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja sebagai penguasa tunggal untuk hidup kita, dan tidak memberi diri kita kepada tuan yang lain. Tetapi Tuhan kita mau agar kita menyambut Tuhan Yesus setiap saat sebagai Tuhan di atas segala Tuhan atas hidup kita, dan kita menghambakan diri kepada-Nya saja, tidak kepada kuasa yang lain. Dan mari bersama-sama kita akan merenungkan firman-Nya yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 24. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 24.
Mari kita bagi berdiri dan kita mengucapkan firman Tuhan. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dengan tentara merusakkannya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga dengan tentara tidak merusakkannya dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Tuhan Yesus berkehendak agar kita tidak menjadi hambanya harta duniawi. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi abdinya segala bentuk harta duniawi, baik itu merupakan benda-benda, uang, surat-surat berharga. Tuhan tidak mau kita menghambakan diri kepada semua itu. Tetapi kita harus memilih satu saja, menghambakan diri hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sudah menyerahkan seluruh hidupnya, tubuhnya disengsarakan di Bukit Golgota, dan sepanjang jalan sebelum menuju Golgota, dia sudah mengalami penderitaan lahir batin, dan puncaknya terjadi di kayu salib di atas Bukit Golgota. Di sana dia mengalami penderitaan yang tiada tara. Tidak dapat kita bayangkan, tidak dapat kita ukur betapa dahsyat penderitaan yang dialami Tuhan Yesus di atas Bukit Golgota tersebut. Dan itulah yang Tuhan Yesus telah tanggung untuk membayar segala dosa pelanggaran kita. Hanya Dia yang mampu membayar untuk kita, dan Dia tebus kita menjadi umat miliknya, menjadi umat kesayangannya, menjadi umat yang telah dipindahkan dari maut kepada terangnya yang ajaib dan mulia. Saudara dan saya telah dipindahkan dari cengkeraman maut kepada hidup yang kekal. Hanya Yesus yang mampu melakukan itu, dan kita tentu tidak mampu, tidak bakal mampu kita. Tapi Tuhan Yesus mampu melakukannya untuk saudara, untuk saya. Nah, kita perlu menghayati selalu bahwa Tuhan Yesus tidak mau kalau kita terjajah oleh
Yesus mau agar kita menghambakan diri kepadanya. Tuhan berkata bahwa kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga dengan dan karat tidak dapat merusakkannya. Pencuri tidak dapat membongkar dan mencurinya. Ini dia. Kita yang memahami bahwa hidup kita adalah hambanya, umat miliknya, maka kita akan selalu berjuang untuk mengumpulkan harta di sorga. Bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga? Tuhan katakan bahwa kita perlu mengumpulkan harta di surga itu dengan cara mengalihkan perhatian kita kepada segala yang bersifat duniawi, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, Sang Pemilik sorga. Kita mau mengumpulkan harta di sorga dengan melakukan segala perbuatan baik, perbuatan mulia, selalu berjuang untuk mengumpulkan harta di surga dengan taat, dengan setia, dengan mengabdikan seluruh hidup kita kepada Yesus. Itu adalah cara untuk mengumpulkan harta di sorga, sehingga semua itu diperhitungkan sebagai kebenaran yang layak dipahalai. Di dalam Kisah Para Rasul ada dikisahkan seorang yang bernama Cornelius. Dia seorang yang terkenal sebagai perwira pasukan Italia yang hebat. Dia ahli berperang, dia punya banyak harta dari rampasan-rampasan perang. Dia punya banyak anak buah. Dalam kedudukannya dia hebat, seorang perwira yang jempolan, seorang yang kaya raya, seorang yang tenar, seorang yang dihormati. Tetapi dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak kepada pangkat, derajat, dan harta duniawi yang dia miliki. Tetapi dia alihkan pandangan hidupnya, seluruh hidupnya untuk Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan dia melakukan hal-hal yang baik. Dia banyak berkorban untuk kepentingan umat Yahudi. Dia mengumpulkan hartanya untuk membangun rumah Tuhan bagi orang-orang Yahudi. Dia menjadi teladan dalam kesalehan hidupnya. Dia menjadi teladan dalam gaya hidup doanya. Tiap hari dia memenuhi waktu-waktu doa yang dicanangkan, baik di waktu subuh, di waktu siang hari, dan di malam hari, di petang hari dan malam hari. Saudaraku, itu yang Tuhan suka, sehingga Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberi pesan kepada Cornelius. Cornelius,
segala doa-doa dan persembahan-persembahanmu diterima di hadapan Bapa, dan Bapa selalu ingat akan kamu. Wow, itu adalah sesuatu yang dahsyat. Kita sebagai umatnya yang sudah ditebusnya, yang sudah diselamatkannya, bukan dengan murah, tetapi Dia membayar dengan harga yang sangat mahal. Darahnya tercurah di sepanjang Via Dolorosa, perjalanan dari Yerusalem menuju Golgota. Itu perjalanan yang menyakitkan. Sampai di Golgota Dia disalibkan. Itu sangat menyakitkan. Ketika Dia sudah terpaku di salib, lalu salib itu diangkat dan diguncang ke bumi, itu sangat dan amat sangat menyakitkan. Semua itu Tuhan Yesus rela mengalaminya untuk saudara dan saya, dan sudah lunas dibayar dengan darah yang mahal. Ketika Dia ditusuk lambungnya dengan tombak tentara Romawi, darah dan air tercurah sebagai ganti atas diri kita. Tuhan Yesus adalah Sang Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Baik, telah memberikan kasih-Nya yang luar biasa itu untuk saudara, untuk saya. Dan Tuhan Yesus tetap memberikan kasih karunia-Nya untuk saudara dan saya, supaya oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus kita dapat bersama menjalani hidup di dalam orbit hidup baru, dalam orbit hidup yang baru, pergerakan hidup yang baru di dalam Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Kristus, takdir kita adalah hidup mengabdi, menghambakan diri kepada Tuhan Yesus saja, dan bukan kepada yang lain. Dan mamon itu adalah harta kekayaan duniawi. Mamon itu adalah duit, ya, uang. Itu semua tidak boleh menjadi tuan atas diri kita. Sebaliknya, kita yang harus menjadi tuan untuk mamon. Kekayaan, harta, keuangan, itu semua harus kita tundukkan. Kita harus menundukkan uang. Kita harus menundukkan harta duniawi. Dia, si mamon itu yang harus tunduk kepada kita. Kita penguasanya, kita tuannya, bukan duit sebagai tuan kita, bukan harta duniawi sebagai tuan kita, tapi Anda tuannya, Anda penguasanya bersama Yesus. Tuhan titipkan segala bentuk harta duniawi dan keuangan itu sebagai hamba, kita sebagai tuannya. Nah, kita harus mengelola dengan bijak, mengelola dengan benar, sehingga segala bentuk harta duniawi itu menjadi
alat yang akan dipakai Tuhan melalui saudara, supaya banyak hal-hal yang bermanfaat dapat kita salurkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi Tuhan atas segala bentuk harta duniawi, keuangan, dan semua itu harus kita gunakan dengan bijak, kita atur dengan baik agar menjadi manfaat yang mulia bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi sesama nusa dan bangsa. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki, bukan sebaliknya. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Mari kita bersama-sama menempatkan diri dengan benar sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap hidup kita, juga dengan harta, kekayaan, keuangan yang kita miliki. Kita kelola dengan baik, dengan hikmat Tuhan, supaya bermanfaat bagi keluarga kita masing-masing, bermanfaat bagi gereja Tuhan, bermanfaat bagi sesama warga bangsa, yang mana kita dapat berbuat untuk bangsa dan negara. Itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan mau, dan percayalah, Tuhan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kita membuat sebuah komitmen yang mulia di hadapan Tuhan. Satu, aku bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus aku dari segala dosa pelanggaranku dengan pengorbanannya di salib di Golgota. Tuhan Yesus menjadi Tuhan di atas segala Tuhan atas hidupku. Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupku. Dan aku mau persembahkan hidupku bagi Tuhan. Aku mau persembahkan seluruh potensi yang ada dalam diriku untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah menebus aku. Aku tidak mau dijajah oleh mamun, tetapi aku mau menguasai mamun sebagai hambaku, bukan sebagai tuanku, sehingga segala bentuk harta duniawi, segala bentuk kekayaan duniawi ini harus ku tundukkan, harus aku gunakan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Marilah bersama-sama kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Saudara semua yang hadir sudah memperoleh roti dan anggur, siapkan. Dan di roti masing-masing sudah tertera ayat yang spesial untuk saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada
untuk ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita atas sama-sama bangkit berdiri. Angkat roti dengan tangan kananmu melampaui kepalamu sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita dengan lunas, dan semua Dia tanggung sendiri untuk saudara dan saya. Bapa Surga, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Pada tubuhnya melalui darah yang tercurah di Bukit Golgota, melalui segala bentuk siksa yang kejam yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus, semua itu terjadi untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan kami semua umat-Mu. Terima kasih. Bukankah roti yang kita unjukkan kepada Tuhan Yesus dan segera kita makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Kita akan share di hadapannya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah menyucikan kami, memberi kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan anggur yang kita unjukkan kepada Tuhan dan segera kita minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan demi menyelamatkan kami, demi membayar kami lunas dari segala bentuk cengkeraman iblis, cengkeraman duniawi. Dan kami telah memindahkan ke dalam kebenaran-Mu, dalam terang-Mu. Kami bukan lagi hamba dosa, tapi Engkau angkat kami menjadi hamba-Mu, hamba kebenaran. Karena itu Tuhan, kami menerima perintah-Mu
senantiasa menghamba diri kepada Tuhan Yesus saja, menyambut setiap hari Tuhan Yesus sebagai Sang Penguasa Tunggal dalam hidup kami. Dan kami percaya oleh kasih karunia-Nya kami dapat menjalani hidup dalam orbit hidup baru, mencapai tujuan mulia daripada-Mu. Dan kami bersama-Mu menjadi Tuhan atas Mammon. Kami mau menundukkannya dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit dipulihkan kembali menjadi sehat oleh pengorbanan Yesus. Yang lemah imannya dikuatkan kembali. Yang tawar hatinya disegarkan kembali. Menjadi bersemangat untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan bersama Yesus menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa, anak-anak Tuhan yang mampu mengobarkan gaya hidup baru, sehingga sinar kemuliaan Tuhan terpancar melalui hidup kami. Banyak hal mulia dapat kami lakukan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kembali kepada kita untuk senantiasa kita hidup memperhambakan diri kepada Tuhan saja, sebab yang ada di dunia ini pada akhirnya akan lenyap. Tetapi biarlah kita semua boleh mengumpulkan apa yang terbaik di surga kelak. Mewakili jemaat Tuhan yang terus saja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya senantiasa diberkati Tuhan. Bapak Gembala diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesetiaan untuk terus melayani Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan dan melihat pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Yusak Kasmidin, Bapak Henok Triwijaya, Ibu Febe Parmawati, Ibu Lami Krisyanti, Ibu Dwi Farida. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua pukul 6 petang di gereja.
Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 19 Februari 2023, WL Bapak Yendi Trio, Singer Ibu Maimur Jayani dan Ibu Kusumastuti. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 19 Februari 2023, Ibu Jairawati dan Ibu Tias. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan doa syukur, doa syafaat, dan doa berkat. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur atas pertolongan-Mu yang terus bagi kami semua para pelayan Tuhan di semua lini, juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama membangun ibadah, pelayanan, dan kurban-kurban. Baik itu korban persepuluhan, korban syukur, dan kurban-kurban lainnya. Kiranya berkat daripada-Mu dilimpahkan bagi seluruh umat-Mu. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Segala cita-cita harapannya dipenuhi dengan segala berkat kerajaan. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya, Wakil Presiden TNI dan Polri. Tuhan lingkupi hidup mereka dengan kasih-Mu. Tuhan penuhi dengan hikmat-Mu. Tuhan bimbing mereka untuk melayani bangsa yang besar ini dengan hikmat dan kuasa-Mu yang luar biasa. Biarlah bangsa Indonesia bertumbuh kembang menjadi bangsa yang maju, yang beradab, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga menjadi contoh tauladan bagi bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih. Hamba berdoa bagi Bapak RW 6 RT 3 di Kelurahan Sukadil yang gereja-Mu ada di sini. Ya Tuhan, menolong dan memberkati mereka dengan hikmat-Mu dan kasih-Mu menaungi mereka sekalian. Hamba juga berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan lawat hidup mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Pelululah mereka dengan sukacita-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk panitia Paskah. Kiranya Tuhan beri hikmat akal budi. Tuhan berkati semua kebutuhan Paskah dengan berkat kerajaan-Mu. Akhirnya, saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus memberi kemampuan bagi kita untuk hidup taat sebagai saksi Kristus. Dia memancarkan kemuliaan, damai sejahtera, serta
gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita akan saat teduh sejenak. Amin. Selamat pulang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.